Memiliki mau nih. Jadi geser aja Pak. Loro dari Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sumila dari disebut bi rabbani wal ghadi samadani sultani auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu Sayyidina Maulana Sayyidina Al-Ghazali wa Syekhana Naksabani wa Hujjatul Islam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Abdul Syarani wa Syekh Islami wa Syekh Al-Hasan Al-Yasaji wal Habib Muhammad Mustafa bin Ahmad bin Syekh Al-Habib Bakar bin Salim Al-Hasan bin Didan qaddasallahu sirrahu wa nabi barakati Allah bi barakati wa karamati sultani auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu bi barakati mahfuzah ki Maulana Imam Syuhada rahmatullahi alaihi bi barakati Syekhuna Ki Haji Muhammad Zaki Sajjam rahmatullahi alaihi bi barakati Syekhuna Abu Syukrum Syada rahmatullahi alaihi bi barakati Syekhuna Abu Khairul Fatana kan program yang akan masuk bi barakati kamal bin Murakin bin Asmani rahmatullahi alaihi bi barakati Muhammad bin Ghazali wa usulihim wa qur'ima silsilatin malakidin minhum wa nafa'ana bi barakatihim wa ulumihim wa nafa'in fid din wa dunya wal akhirah syuhlillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadratil muhtaramin, para alim, ulama, kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, bil khusus yang suramatin yang kita muliakan beliau Al-Mukarram Simbahi Abdul Karim matanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi wa nisyahati. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita senantiasa Allah panjang dan berkahkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Mudah-mudahan kita sebagai santri dan jamaahnya digolongkan orang yang istiqomah sehingga kita digolongkan santri jamaah selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Yang hormati yang saya muliakan, beliau guru kita Ustadz Amir Maulana Bayi Khairuddin, seluruh nggak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan bil khusus kepada bapak-bapak jamaah sholat maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Sebelumnya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya itu ditelepon nama beliau Bayi Abdul Karim, gak tahu malamnya kurang apa, saya agak lupa. Tapi beliau tuh dawuh, malam Sabtu bisa rawuh mboten, namanya orang tua, guru mau nggak mau jawabnya nggih. Ngoten nggih. Lampung apa Jawa ini? Campur ya. Saya ditelepon nama beliau, status kita murid jamaah umat mau nggak mau manut, cocok. Jadi insya Allah silaturahmi saya pada malam hari ini Bapak, satu, saya ingin mengikut kecipratan berkah jamaah dari Masjid Al-Kauman
yang kedua silaturahim, yang ketiga kita ta'arufan, saling kenal satu sama lain. Mudah-mudahan dengan kenalnya di tempat rumah Allah, bukan Allah pertemukan kita di rumahnya saja, tapi dikumpulkan dengan Rasulullah di surga. Amin amin ya rabbal. Jadi status kata beliawi besok malam Sabtu statusnya pemateri. Saya agak berat Pak, karena pemateri ini pemberi materi, sedangkan saya masih sibuk nyari materi. Jadi pokoknya kita apa yang saya sampaikan itu sebisa saya Pak ya. Jadi bukan ngaji, bukan apa, pokoknya ngobrol. Cocok? Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita digolongkan oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, berkumpul di rumahnya Allah ini. Mudah-mudahan tempat-tempat, waktu-waktu yang kita luangkan untuk beramal soleh, kelak waktu tempat tersebutlah yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal. Saya teringat apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, julu suka sa'atan, dudukmu di majelis ilmu hanya sesaat, la tamusu qalaman, tanpa membawa pulpen, wala taktubu harfan, tanpa menulis satu huruf. Persis kayak kita malam hari ini, enggak bawa pulpen, enggak nulis satu huruf, yang capek modelnya selendetan, mentok-mentok nempel di tiang. Tapi enggak jadi masalah Pak. Kata Nabi, khairul laka min alfi raqabatin, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Alhamdulillah. Insyaallah Pak, cuman duduk di majelis ilmu, paham enggak paham, ngerti enggak ngerti, tetap pahalanya sama seperti membebaskan 1000. Wa nadharu ila wajhil alim, dudukmu memandang wajahnya orang alim, mandang wajahnya Mbak Abdul Karim, mandang wajahnya Mbak Khairuddin, Ustadz Amir Maulana, itu pahalanya apa? Khairul laka min alfi farasatin tasaddaqta biha fi sabilillah, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda untuk di jalan Allah Subhanahu. Pernah Bapak membebaskan budak? Pernah bersedekah 1000 kuda? Tapi orang yang duduk di majelis ilmu, kita nggak banyak materi, tapi berkahnya lebih dari itu. Amin Allahumma. Insya Allah kita yang digolongkan ini orang-orang yang sehat. Bapak sehat Pak? Sehat? Waras? Waras Pak? Sebab banyak orang sehat belum tentu. Nah ini Pak kita bahas. Pokoknya saya bahas sekena saya Pak ya. Banyak orang sehat tapi belum tentu. Tadi pagi saya ke Bandar Jaya, berangkat ke Bandar Jaya, itu di Bandar Agung, maafnya ngomong, ada bapak-bapak laki-laki nggak pakai baju, ketawa-ketawa sendiri Pak. Jalan di pinggir jalan. Saya berangkat ke Bandar Jaya, pulang dari Bandar Jaya, ini bapak yang nggak pakai baju ketawa sendiri, sudah nyampe Terbanggi Besar. Dia jalan dengan radius begitu jauh tanpa berhenti. Artinya ini laki-laki yang ketawa sendiri, saya cuman satu Pak, kurang. Agak ngerti Pak? Bapak sehat? Waras? Pertanyaannya, kok Bapak sanggup ngaku waras? Tandanya apa? Pak? Paham Pak? Cocok? Ini yang kita bahas Pak ya. Nanti Bapak koreksi. Saya pun belajar koreksi Pak. Saya ini hidup di Gunung Batin, hidup di Mulia Asri ini, saya ini benar-benar sehat, benar-benar waras apa enggak? Nanti kita koreksi masing-masing. Setuju? Dulu Pak jamaah rahimakumullah, ketika Nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum bertemu kepada Allah, Nabi dibawa malaikat Jibril datang ke sebuah makhluk yang namanya surga.
Nabi, malaikat Jibril berhenti ke dalam surga. Nabi lihat ada seorang yang sudah lebih dulu masuk ke dalam surga. Kata Nabi, ya Khalila Jibril, wahai kekasihku Jibril. Siapa ini Jibril? Malaikat? Bukan. Rasul? Bukan. Sahabat? Bukan. Walinya Allah? Bukan. Siapa ini Jibril? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Wali? Bukan. Apa? Siapa dia kok bisa berada di dalam surga? Lantas apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, ini umatmu, ini orang mulia asri. Amin Allahumma. Ini orang mulia asri, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi dia hidup di mulia asri, seneng ngamalin 3 perkara. Amin Allahumma. Inilah yang menyebabkan dia bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, tapi dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Apa amalannya ya Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, ini umatmu selama hidup di mulia asri, kana fid dunya qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini umatmu selama hidup di dunia, selama hidup di mulia asri, hatinya senang dengan masjid. Masjid kurang apa dia penuhkan, setiap ibadahnya dia tunaikan di dalam masjid, amalan hatinya senang dengan masjid. Ini yang membawa dia menghantarkan lebih dulu masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Bahkan kata ulama, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid itu bakalan jadi saksi di hadapan Allah. Masjid bakalan ditanyakan di hadapan Allah. Masjid, labbaik ya Rabb. Siapa saudaramu selama di papan asri, di mulia asri? Siapa yang jadi saudaramu selama engkau berdiri di mulia asri ini? Apakah fulan bin fulan? Iya ya Allah. Kenapa fulan bin fulan jadi saudaramu? Alhamdulillah ya Allah, karena fulan bin fulan sibuknya dia mengejar dunia, dia tunaikan ibadah di dalam masjid. Amin Allahumma. Saya kisahkan Pak, Bapak kenal dengan Abdullah bin Umi Maktum? Pak, kenal Abdullah bin Umi Maktum? Belum kenal Pak? Besok kita ketemu Pak insya Allah. Abdullah bin Umi Maktum, maaf Pak, lahir dalam keadaan cacat mata, nggak bisa melihat. Tapi hebat sejarah yang membuat derajat Abdullah bin Umi Maktum terkenal di langit. Apa? Lahir matanya buta, seumur hidupnya nggak pernah sholat di dalam rumah, melainkan nggak pernah alpa sholat jamaah di dalam. Dari usia balik sampai beliau wafat. Tapi suatu ketika Abdullah bin Umi Maktum pernah datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, alayya ra'sah ya Rasulullah, apakah ada keringanan untukku sholat subuh jamaah ya Rasulullah? Loh, kenapa Abdullah? Ya Rasulullah, kalau sholat jamaah maghrib, isya, duhur, asar enak, saya minta bimbing dengan saudara saya ya Rasulullah. Tapi kalau sholat subuh sunyi dalam keheningan, nggak bisa ada yang bimbing aku datang ke masjid. Adakah keringanan untukku untuk sholat jamaahnya di dalam rumah saja? Lihat kata Nabi Pak. Nabi tahu nggak kalau Abdullah bin Umi Maktum matanya buta? Tahu nggak Pak? Tahu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ya Abdullah, atasma'ul adhan, apakah telingamu mendengar suara adzan? Iya ya Rasulullah. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masajid. Kalaulah telingamu mendengar suara adzan, maka sholatlah ke dalam. Tapi Abdullah bin Umi Maktum imannya kuat Pak. Ketika disampaikan kepada Nabi, Abdullah bin Umi Maktum gak kecewa. Abdullah bin Umi Maktum mikir, gak mungkin Nabi tahu saya buta, Nabi tahu saya gak bisa melihat, Nabi tahu jarak tempuh rumah saya begitu jauh, tapi Nabi
masih menyuruh aku untuk sholat jamaah di dalam masjid. Bapak kalau subuh dengar Pak sholat, dengar azannya sholat subuh? Dengar Pak? Dari balik sampai sekarang pernah bolong? Bapak masih hidup? Masih bolong Pak sholat subuh kita? Nggak usah malu Pak, jujur-jujur aja kita. Masih Pak? Nanti ceritain sama istri, oh my honey, saya tadi ngaji sama Mas Diki. Kata beliau, Abdullah bin Umi Maktum matur sama Rasulullah, selagi telinga masih mendengar suara adzan, aku nggak ada alasan harus sholat di dalam masjid. Labbaik ya Rab. Apakah fulan bin fulan ini saudaramu selama hidup, selama engkau berdiri di mulia asri? Iya ya Allah. Kenapa masjid? Karena fulan bin fulan ini selama hidupnya di dunia sibuk mengejar dunia, tapi masih dia sempat jamaah ke dalam masjid. Fulan bin fulan ini saudaramu bukan selama di dunia. Iya ya Allah. Kenapa masjid? Karena dia selalu memikirkanku hidup di mulia asri. Panas, dia belikan kipas angin. Sumuk. Loh, ini serius ini, Pak. Loh, saya nggak bercanda ini, Pak. Artinya peduli dengan, kalau fulan bin fulan ini bukan ya Allah. Loh, kenapa? Dia datang waktu kemarau aja ya Allah. Loh, kok bisa? Cuma ngambil air. Itu masjid saya Pak di sana. Masjid sini enggak Pak ya? Enggak, alhamdulillah. Masjid saya tuh kasusnya kayak gitu Pak. Alhamdulillah di bulan kemarau dari depan nyampe belakang datang ke masjid. Bodoh jari. Masjid, labbaik ya Rabb. Kalau bin fulan ini, fulan bin fulan ini saudara saya ya Allah. Kenapa masjid? Karena fulan bin fulan ini senang azan di rumahku. Alhamdulillah. Jadi senang Pak yang tukang muadzin, yang jadi muadzin. Bahkan salah muadzin itu Pak, salah satu jasadnya yang gak dimakan cacing. Amin Allahumma. Ya Rob, atini lidna ala akula maitan. Cacing datang sama Allah. Ya Rob, atini lidna ala akula maitan. Saya berpalinglah ya Rob dari ini mayit. Loh, kenapa cacing gak kamu makan? Gak enak? Enak ya Allah. Gak lezat? Lezat, perutnya buncit ya Allah. Loh, kenapa kamu berpaling? Engkau memuliakan, aku pun gak mau makan. Emang siapa cacing? Anbiya wal mursalin, jasadnya para nabi dan para. Yang kedua, siapa cacing? Jasadnya yang kamu makan. Masih ada? Masih ya Allah. Emang berapa golongan? 5 ya Allah. Masih 4? Masih. Siapa yang kedua? Alimun bi ilmihi wa amila bih. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Mereka tokoh agama, mereka alim ulama, ustadz, kiai, bahkan sampai jamaah biasa. Setiap Sabtu dapat ilmu, besok langsung mengamalkan sampai hari kiamat. Mereka yang mendapatkan ilmu langsung mengamalkan ilmunya. Engkau memuliakan, aku pun gak mau makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada cacing? Masih ya Rob. Siapa yang ketiga? Wal muadzinu lillah. Muadzin ya Rob, tukang azan. Jangan sepelekan. Bahkan salah satu hadis sahih mengatakan, siapa yang senang azan selama hidup di dunia, kelak di hari kiamat lehernya yang paling panjang. Maknanya bukan lehernya setinggi langit, tapi pandangan Allah lebih dulu memandang dia. Alhamdulillah. Terus yang keempat siapa cacing? Yang enggak kamu makan utuh jasadnya di dalam kubur. Hamilul Quran wa hafidul Quran. Orang yang hafal Quran, cinta Al-Quran, senang baca Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Engkau memuliakannya ya Rob, maka aku pun gak mau makan. Bapak orang Islam Pak, Islam Pak, punya Quran. Quran di rumah taruh di mana Pak? Jujur aja lah. Jujur di atas, yang gak dimakan cacing lemari kita Pak. Betul. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah
Tidaklah suatu kaum duduk kumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, belajar kitabnya Allah, membaca kitabnya Allah Al-Quran, wa yatadarrasunahu bainahum, saling menyimak satu sama lain, saling mengajar satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah memberikan dia sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Rumahnya besar, mobilnya besar, tanahnya besar, teras rumahnya besar, bahkan istrinya pun besar. Nggak dapat sakinah, maka nggak dapatkan merasa kebahagiaan. Biarpun rumahnya hanya gubuk biasa, tanahnya langsung dari bumi, atapnya dari daun alang, temboknya dari pelupuh bambu. Kalau rumah tangga dapat sakinah, dapat ketenangan, biarpun dalam keadaan sederhana, tapi pasti dia bahagia. Orang baca Quran, Pak, jaminan Rasulullah mendapatkan apa? Sakinah. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka dia selama hidup di dunia aku berikan sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah, maka Allah naungkan rahmat. Wa haffathumul malaikah, yang ketiga dia dikeliling malaikat. Lebih dahsyatnya yang keempat, wa dzakarahumu huwa indah, malaikat Allah menyebut namanya di hadapan malaikat. Allah membangga-banggakan namanya di hadapan makhluknya Allah. Bukan malaikat banggakan namamu di hadapan Allah, bukan makhluk-makhluknya Allah menyebutkan namamu di hadapan Allah, tapi Allah yang membanggakan namamu di hadapan para makhluknya Allah Subhanahu. Tuh, kalau jasad kita pingin utuh di dalam kubur, jasadnya Nabi dan Rasul, orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, tukang azan selama hidup di dunia, cinta Al-Quran yang keempat, penghafal Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, sering baca Al-Quran, nyari ketenangan. Lalu yang kelima, siapa cing yang gak kamu makan utuh jasadnya di dalam kubur? Al-muhlisuna duyun, orang yang mengikhlaskan utangnya gak dibayar. Ini berat. Wajah-wajah yang datang bukan yang suka mengikhlaskan, tapi yang suka jelas, Pak? Pokoknya ini ngaji nyantai aja, Pak ya. Cocok, Pak ya. Yang pertama, kenapa Jibril ini hambamu selama hidup di Mulia Asri, hidupnya di sekeliling rumah Masjid Al-Kauman, hatinya senang dengan masjid, hatinya bergantungan dengan masjid. Apapun masalahnya dia selesaikan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas amalan kedua apa ya Jibril, sehingga umatku bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi dia lebih dulu berada masuk dalam surgamu? Kana fid dunya lisannuhu radban bidzikrillah, selama hidup di Mulia Asri, selama hidup di dunia, lisannya senang dipakai zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Ini, Pak, lisan, hati, pola pikir menghasilkan tingkah laku yang baik. Itu tergantung dari hati. Hatinya baik, ucapannya pun baik, pola pikirnya baik, pasti tingkah lakunya pun jadi cocok. Saya orang, Bapak pun cocok nggak, Pak? Saya orang, Bapak orang. Pertanyaannya, Pak, kenapa kita kok disebut orang? Ayo, Pak, jawab. Nggak apa-apa, Pak. Karena ada jasad dan karena ada ruh. Jasad saja tanpa ruh, dia bukan lagi orang, tapi mayit. Agak paham? Ruh saja tapi tanpa jasad, bukan juga orang, tapi demit. Paham, Pak? Jasad
Ruh ada dua yang harus kita jaga. Ada dua yang kita jaga. Jaga jasad, jaga juga ruh. Jasad ada dua Pak yang pembahasan kita mukadimah. Ada jasad yang sehat, ada jasad yang sakit. Kapan-kapan kok Bapak disuguh gulai kambing, kok Bapak nggak mau makan, berarti jasad Bapak lagi agak paham. Kok kapan-kapan disuguh gulai kambing makan, berarti jasad Bapak sehat. Bapak kalau bertamu ke tempat temannya diseduh dengan minuman yang manis, kok jasad Bapak nolak nggak mau minum, berarti jasad Bapak lagi sakit. Kok disuguh minum minuman yang manis, kok diminum, jasadnya berarti lagi sehat. Agak nyantol. Ruh tuh gitu Pak, datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, jasad sehat datang ke masjid, kok enggak datang ruhnya? Agak paham Pak? Ini loh Pak, orang waras tuh ya di sini loh Pak. Kita kan sibuk ngurus jasad, betul. Darah tinggi nggak mau makan makanan yang sembarangan, diabetes, kadar gula tinggi nggak mau minum minuman yang sembarang, sibuk ngurus jasad. Tapi begitu roh sakit nggak pernah kita urusin. Ada majelis ilmu, ada ulama datang, ada rumahnya Allah, panggilan jiwa untuk ibadah, kok dirimu menunaikan, berarti rohmu sehat. Kok ada masjid, kok ada musola, kok ada ulama, kok ada kiai duduk di majelis ilmu membahas tentang ilmu-ilmunya Allah, kok ruhmu nolak, berarti ruhmu lagi khawatir nggak waras. Paham? Hati Pak dipergunakan zikir kepada Allah, dan jangan pernah kita bangga dengan amal kita. Suatu ketika Bapak pernah sahabat duduk dengan Nabi. Sahabat meneteskan air mata ketika Nabi menyampaikan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Wahai sahabat, ada segelomporan dari kalian melakukan amalan penduduk surga. Dia istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, Al-Qur'annya nggak pernah ditinggalkan, amal soleh selalu dia tunaikan. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila diraun. Saking solehnya, saking istiqomahnya, jaraknya dengan surga hanya tinggal sehasta lagi, sejengkal lagi. Fayasbiku alaihil kitab, tapi ketetapannya lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali ahlin nar, di hujung kematiannya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Tadinya baik, matinya enggak baik. Tadinya soleh, matinya belum ada jaminan mulia. Paham? Tapi hadis kedua membuat para sahabat juga makin meneteskan air mata. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada segerombongan kalian yang melakukan amalan penduduk neraka, nongkrong-nongkrong di perapatan, minum minuman keras, jauh dari panggilan Allah, hatta mayakunu bainahu wa bainaha ila diraun. Saking bejatnya, saking lalainya, jarak dia sama neraka hanya sehasta lagi. Fayasbiku alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah. Tapi di penghujung dunianya Pak, dia taubatan nasuha, nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluha, dia tadinya melakukan amalan neraka, penghujung dunia melakukan amalan surga, sehingga mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Hati-hati Pak dengan hati, yang merusak kita semuanya dari hati. Jangan bangga dengan sholat kita, jangan bangga dulu dengan bacaan Al-Quran kita, belum ada jaminan. Betul? Siapa yang nggak kenal Bal'am bin Bawra? Bal'am bin Bawra hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, salah satu ulama wali, salah satu kekasihnya Allah, masyhur, apapun yang diucapkan selalu mustajab. Bahkan kata Malik bin Dinar, wah, kalau sudah bahas tentang Bal'am bin Bawra, apapun yang dia minta, apapun yang dia hajatkan, pasti Allah berikan. Tapi Bal'am bin Bawra mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min. Kalau kalangan santri, kami santri itu Pak, saya itu dulu tuh mondok Pak, mondok asli. Cuman saya nakal, nggak sealim-alim beliau. Cuman ya agak terkenal dikit lah. Bercanda Pak ya, bercanda.
Hati-hati. Hati karena fid dunya lisanuhu rabban bidzikrillah, selama hidup di dunia lisannya dipakai zikir kepada Allah, lisan ingat kepada Allah, mengantarkan hati kita yang keras menjadi lunak, hati kita yang susah dilunakkan oleh zikir itu tersebut. Ingat, bisa semua merubah tingkah laku kita kalau hati kita sudah ada penyakit. Jelas? Ayo manfaatkan sisa umur selama hidup di dunia ini, cinta ke dalam masjid. Lalu yang kedua apa? Lisannya dipakai zikir kepada Allah, hatinya senang dijaga hanya kepada Allah dan Rasulullah. Lantas yang ketiga apa ya Jibril? Yang mengantarkan umatku orang mulia asri yang hidup di dunia sehingga mengantarkan dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Karena di dunia, selama hidup di dunia ya Allah, hatinya nggak pernah dipakai nyakitin hati orang tua. Paham Mbak? Hati-hati Pak sama orang tua. Hebatnya anak hari ini, punya pangkatnya kita hari ini, sukses segalanya yang kita miliki hari ini, bukan hebatnya engkau mengais rezeki, bukan dirimu hebat mengejar pangkat, tapi ada berkahnya orang tua. Hati-hati. Suksesnya anak hari ini pasti keramat berkahnya orang tua. Sehebat-hebat apapun kita, setinggi-tinggi apapun pangkat kita, kita sukses, kita bisa berdiri jadi orang seperti ini karena orang tua kita. Bapak kenal sama presiden kita Bapak Jokowi? Kenal Pak? Bapak Jokowi itu orang hebat apa enggak Pak? Orang hebat. Tapi yang lebih hebat siapa? Mamanya Pak Jokowi. Karena enggak semua mama-mama bisa ngelahirin presiden. Loh, serius Pak? Saya baca sejarah Pak, ternyata baru ada 7 mama yang bisa ngelahirin presiden di Indonesia. 1 mamanya Bapak Soekarno, 2 mamanya Bapak Soeharto, 3 mamanya Bapak Habibie, yang keempat Allahu yarham, emaknya Allah Bagi Abdurrahman Wahid Gusdur, yang kelima mamahnya Ibu Megawati, yang keenam mamahnya SBY, yang ketujuh mamahnya, dan saya perdalam sejarah Pak, ternyata ketujuh mamah-mamah itu satu pun gak ada orang mulia asri. Paham ya Pak ya? Paham? Kita ini sukses nih karena berkahnya orang tua. Jangan sangka kita ini kadang menyakiti hati orang tua secara gak sadar Pak. Kata ulama, siapa anak yang satu harinya melalaikan doa orang tua, dia sudah digolongkan durhaka sama dia. Biarpun dia sholat jamaah, biarpun sedekahnya banyak bangun masjid, menyakiti hati orang tua, dia nggak bakalan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang ketiga amalan itu, saya nggak panjang lebar, saya hanya silaturahmi Pak. Saya hanya menggugurkan dauhnya beliau Mbah Abdul Karim. Paling tidak kita saling mengingatkan satu sama lain. Setuju? Amalkan bersama-sama. Mumpung hidup di Mulia Asri, mumpung rumahnya dekat di Masjid Al-Kauman, tanamkan cinta dengan masjid, ajak sanak saudaranya, apapun kesibukannya, tunaikan ibadah di dalam masjid. Perhatikan masjid kurang apa, jangan cuma mau datang-datang aja lah Pak. Ya Pak ya? Paham Pak ya? Kita ini kadang umat Islam kan sering lalai Pak. Kalau ngomongin masjid itu masjid saya. Tapi nyumbang berapa? 50. Masuk surga. Surga bagian mana bro? Betul? Kita orang Islam ini pinter hitung-hitungan Pak. Mumpung saya ada tetangga Nasrani di Lampung Utara. Saya punya tetangga ini tahadus binikmah. Saya nggak ngomongin buat kita pertimbangan. Saya di Lampung Utara, itu ada tetangga saya orang Nasrani, Pak. Di zaman kemarau, itu beliau memberikan air gratis. Posting lewat story WA dan Facebook diumumin. Bagi masyarakat Papan Asri yang membutuhkan air bersih, harap langsung ngambil di rumah di depan. Gak usah bayar, ambil saja. Orang Nasrani Pak. Tetangga saya satu Pak. Sama-sama punya sumur bor. Cuman minta jatah per bulannya Pak. Katanya pulsanya bayar, airnya gratis. Gak sadar Pak. Kita ini orang Islam. Tapi hitung-hitungannya untuk Allah sangat jeli. Betul?
Bapak kalau sama tetangga hitung-hitungan nggak, Pak? Jujur. Pak, jujur. Jujur. Yakin? Tetangganya ngutang 2 juta nggak dibayar, marah nggak? Oh, kalau saya peci saya lepas, jaket saya lepas, baju koko lepas, pakai baju kau saya datengin rumahnya. Paham? Hati-hati, ayo tanamkan kebaikan kepada manusia dan jaga hubungan kita kepada Allah. Baik hubungan Allah, baik hubungan dengan manusia kita amalkan, mudah-mudahan kita besok masuk surga bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah, memanfaatkan sisa umur hidup di dunia ini, senantiasa diberkahkan umurnya dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah, sehingga kita digolongkan orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah agama kami, wa afiatan fil jasad, sehatkanlah jasad kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu kebaikan dalam kehidupan kami, wa barakatan fil rizki, berkahkanlah rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, golongkanlah kami hambamu yang taubat sebelum mati ya Allah, wa rahmatan indal maut, golongkanlah kami hambamu yang mendapat rahmat ketika mati ya Allah, wa maghfiratan ba'dal maut, golongkanlah kami hambamu yang engkau ampuni setelah mati ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sukhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari siksa alam kubur, wa na'udzubika min adabin nar, jauhkanlah kami dari panasnya api neraka-Mu ya Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkanlah kami dari fitnah hidup dan mati ya Allah, wa min fitnatil masyihid dajjal, jauhkanlah kami dari fitnah dajjal ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hurmati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Pertemuan kita mudah-mudahan jadi saudara. Saya minta ridho, minta rela, minta ikhlas. Doakan saya selamat dunia akhirat. Ya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi apa-apa yang disampaikan kita sama-sama menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita ke pelosok-pelosok negeri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Maka Bapak sekalian, ini ada kawan-kawan kita yang sudah berangkat ke negara jauh, yakni boleh kumpul sama Pak Yudi Panragan, boleh Pak, yang pernah keluar IPB, India, Pakistan, Bangladesh, boleh berkumpul sama Pak Yudi. Kemudian tuh yang hendak keluar 4 bulan 40 hari bisa berkumpul sama Pak Rofikin sambil ngopi di luar insyaallah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kawan-kawan yang niat 3 hari, besok Al-Kauman mau memberangkatkan jamaah 3 hari ke Margomulyo, ke Masjid At-Taqwa. Ini yang punya masjid hadir juga kayaknya tadi Pak Sobani. Kemudian selain ini ada iklan, nanti tanggal 9 Desember ada Istimewa Lampung, tepatnya di Islamic Bandar Lampung. Maka boleh dari sekarang kita musyawarah sama kawan-kawan kita di masjidnya masing-masing, di halakoh masing-masing. Nanti tanggal 9 Desember ada bis yang disiapkan, juga nanti bapak-bapak yang ada kendaraan pribadi boleh mengajak daripada tetangga-tetangganya untuk sama-sama ngaji di Bandar Lampung, yang insya Allah akan dirawui oleh Gus Mahmud, putra daripada almarhum Bapak Kiai Zero. Kemudian yang selanjutnya ada iklan, tanggal 3 Desember
akan ada kunjungan dari Gus Yusuf Temboro di Pondok Pesantren cabang Al-Fatah yang ada di Unit 2, yakni tepatnya di Ustadz Sahel. Waktunya adalah tanggal 3 Desember Ahad Ba'da Isya. Ya, 3 Desember ya. 3 Desember. Ya, Ahad Ba'da Isya jam 19.30. Mudah-mudahan kita semua dapat menghadirinya insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah salat Isya ada taklim Hayatus Sahabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.